Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan kabar mengejutkan. Lembaga ini mendeteksi adanya aliran dana lebih dari 155 triliun rupiah dari judi online. Ketua PPATK, Ivan Yustia Vandana menyebutkan banyak pihak terlibat dalam transaksi judi online. Ya, jadi total transaksi yang sudah dibukukan oleh PPATK itu sejak di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening, itu isinya 836 miliar. Dan PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu jumlahnya total itu 155 triliun 459. Jadi memang besar sekali. Transaksi yang dilaporkan kepada PPATK yang dianalisis oleh PPATK itu 121 juta transaksi, hampir 122 juta transaksi terkait dengan judi online. Uang ratusan triliun rupiah ini diduga mengalir ke sejumlah negara, mulai dari negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Kamboja, juga ke negara bebas pajak atau tax haven. Terkuaknya aliran dana judi online meresahkan, apalagi aliran dana yang keluar sangat besar. Wacana legalisasi judi kembali muncul agar uang ini bisa masuk kas negara, seperti yang dilakukan di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kalau saya secara agama udah pasti nggak boleh, haram jatuhnya. Bicara mudarat sama manfaatnya lebih banyak mudarat. Kalau saya lihat sih judi itu kan bisa dipermainkan, apalagi yang model online. Jadi orang dimimingin dulu, wah dapat, buntut-buntutnya. Kalau teman-teman yang suka main judi itu kebanyakan ya banyak habisnya dibandingkan sama untungnya gitu. Kalau pajak masih bisa yang lain kok, nggak usah dari judi. Saya setuju karena daripada kita biarkan tidak legal, lebih baik legal tapi dengan aturan-aturan yang sangat ketat dan dilokalisir. Dengan mayoritas penduduk Muslim, mungkinkah legalisasi judi diberlakukan? Ya, dengan nominal yang sedemikian besar, tentu ada beberapa analis, termasuk juga pengamat yang mengatakan daripada ini dibiarkan begitu saja dan uangnya tidak bisa dikontrol, kalau misalnya dilegalkan bisa menjadi pendapatan bagi negara dan tentunya untuk menambah pemasukan dalam keseimbangan APBN itu sendiri. Tetapi apa memang ini pantas dan ini layak? Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai cegah pelarian dana judi, mungkinkah dilegalkan? Saya sudah bersama dengan seorang narasumber di studio dan kami masih menantikan kedatangan satu narasumber lagi serta dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa dulu yang sudah berada di samping saya. Ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Mas Ahmad, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya untuk menyapa pemirsa. Apa kabar, Mbak? Sehat ya, Mas? Kita kayaknya udah sehati banget biru-biru ini. Gitu ya? Bisa jadi ya. Kita juga mau sapa, ini yang sudah terhubung melalui video conference, ada Pak Roy Sakti, konsultan keuangan. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam. Pak Roy sehat? Sehat. Selanjutnya saya juga mau menyapa Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Mas Yanuar, selamat malam. Mbak Brigita, Pak Roy, dan juga Mas Nur. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami Bapak-Bapak, dan kami juga masih menantikan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ini dari Majelis Ulama Indonesia untuk bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai tema kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, ini kalau kita melihat paket yang sebelum kita mulai diskusi tentu ada nominal yang mencengangkan. PPATK menyampaikan ada ratusan miliar dan dimungkinkan ini bisa lebih besar lagi. Triliun begitu. Kalau menurut Mas Roy, catatan Mas Roy sebagai konsultan keuangan, silahkan. Jadi bisa dibilang ya, ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. Karena kenyataannya ketika judi online ini sudah gembar-gembor, polisi udah bertindak untuk merahasia apa segala, kenyataannya masih tetap ada loh. Buktinya tetangga saya masih mainan slot itu. Nah, ini karena kan teknologinya kebanyakan sekarang ini kan udah pindah, jadi server-server mereka sudah pindah ke Kamboja. Nah ini kan kayak Tom and Jerry. Nah makanya kan saya berwacana personal opinion ya kan. Ya kalau kita tidak bisa ngelawan ya cobalah untuk menikmatin. Nah kita berbicara di luar sisi agama ya pasti ya teman-teman ya. Karena kalau kita berbicara sisi agama pasti ya nggak boleh. Cuma problemnya ya kita masih belum mampu menghandle teknologi ini. Nah
intinya uang itu akan ada. Nah, problemnya tinggal uang itu untuk oknum atau uang itu untuk negara. Kan pilihannya cuma itu doang sih. Kalau catatan Mas Roy dengan nominal yang sudah disebutkan PPATK lagi, apakah memang hanya segitu nominalnya atau kalau dari catatan Mas Roy ada catatan nominal lainnya begitu? Nggak mungkin kalau cuma segitu, nggak mungkin. Karena satu bandar ya, bandar satu website itu bisa menghasilkan sekitar 2-3 miliar per hari. Satu website. Nah, kadang-kadang satu bandar judi itu bisa punya 50 website. Belum yang mereka yang lain-lain yang kecil-kecil ya. Pasti angkanya triliunan, Mbak. Pasti angkanya triliunan. Mas Roy, kalau lihat dari angka yang sedemikian besar ya Mas Roy, itu perputarannya kalau dari hasil analisis dan telisik Mas Roy, apakah kemudian uang itu akhirnya karena server di Kamboja, lewatnya Kamboja dulu terus kita nggak dapat apa-apa atau gimana ya Mas? Nggak, pasti walaupun server Kamboja, mereka itu ketika top up pasti pakai rekening Indonesia. Nah, problemnya kan sekarang ini kan banyak kebocoran data, banyak orang itu bisa membuat rekening pakai bukan namanya dia, apa segala, ataupun itu ada kong kali kong, saya nggak tahu ya. Cuman yang setahu saya tuh salah satu murid saya itu pernah bekerja di mereka, tugasnya adalah gerilya ke desa-desa untuk mencari rekening. Jadi orang-orang nggak ngerti itu dibikinin rekening, kemudian disetor ke bandar-bandar judi ini. Dan itu setornya setiap bulan bisa sampai ratusan rekening. Nah, kemudian dari situ kan dari rekening yang kecil-kecil kan dimasukkan ke ya dicuci duit lah istilahnya PPATK. Nah, mungkin yang kedetek dari PPATK yang jalur resminya, yang nggak resminya mah banyak itu. Oke, jadi dimungkinkan lebih besar lagi dari nominal yang tadi disebutkan ya, Mas? Iya. Kalau dari bisnis ini, sepengamatan Mas Roy, sudah lama dan ternyata lebih besar dari kelihatannya yang sekarang ya Mas Roy ya. Kalau melihat perkembangannya dengan kondisi yang sekarang, online, kemudian kemarin juga habis pandemi orang nggak bisa kemana-mana, ini seberapa pesat kemudian? Jadi gini, Mbak, saya sendiri dulu tuh praktisi ya, maksudnya saya juga pengguna judi online dulu zaman tahun 2010. Nah, cuman bedanya begini, kalau dulu ya 10 tahun yang lalu, misalnya saya mau judi di namanya Sbobet, itu paling lama kan, itu roulette. Nah, saya deposit di Sbobet aja. Nah, tapi kalau saya mau pindah ke tempat yang lain, misalnya saya mau main slot tempat segala, kan saya harus deposit semua. Itu menjadi kendala. Nah, cuman kalau sekarang teman ada namanya engine di mana Anda cuman depo di satu website, Anda bisa bermain di semua tempat. Inilah yang bisa mempermudah. Anda mau main togel, mau main bola, mau main slot, mau main apa bebas dengan satu deposit. Ini yang jadi masalah. Dan kemudian kenapa sih judi-judi online ini menjamur luar biasa? Karena ini sudah dirubah menjadi paket bisnis. Jadi mereka itu setengahnya kayak memfranchise-kan judi online ini. Jadi, sebelum kasus Sambo meledak ya. Jadi segala sesuatunya sekarang lebih mudah untuk dijangkau dan diakses begitu ya Mas ya? Iya, artinya ketika pelakunya menjadi banyak, kemudian aparatnya tidak tegas, ya menjamurlah. Kan ibarat kata begini nih, ular di sawah ini ularnya itu diburu tapi tikusnya dibiarin, lama-lama banyak tikusnya dong. Oke. Ini kalau Mas Ahmad ini tadi penjelasan Mas Roy jelas ya bahwa memang perkembangannya sedemikian pesat, tapi tikusnya pun akhirnya juga makin banyak. Gimana kalau menurut Anda? Jadi pelaku judi ini kelihatannya selalu 2-3 langkah dibandingkan aparat keamanan ya. Jadi, kita melihatnya memang ini kejahatan atau perilaku yang sophisticated, tapi penanganan yang dilakukan oleh para aparat keamanan ini tidak sesophisticated mereka. Iya. Buktinya tadi Mas Ray udah katakan bahwa ini servernya sudah pindah ke Kamboja. Iya. Dan begitu di-cut servernya muncul server-server baru lagi gitu ya. Jadi saya kira yang terjadi sekarang ini adalah kalau dilihat dari temuan PPATK 155 triliun itu kan transaksi online. Yang sebenarnya kalau kita bicara judi ini kan lebih banyak juga yang online dan offline juga. Artinya ini satu extraordinary. Apalagi tadi menjawab pertanyaan, ada juga pertanyaan, kenapa ini jadi marak? Pertama pandemi.
orang kehilangan pekerjaan, kemudian orang mencari, ya kalau yang tidak percaya sama Tuhan itu kan mencari jalan-jalan meskipun harus menerobos begitu, dan ternyata PPATK juga menemukan transaksinya tidak hanya dari oknum polisi tetapi juga dari pelajar, bahkan ibu rumah tangga itu mengalirkan rekeningnya itu ke judi online. Ini kan membuktikan bahwa memang masyarakat ini sedang susah dan ternyata difasilitasi secara teknologi untuk orang mengadu peruntungan gitu, tapi dengan cara yang salah tentunya. Dan saya kira ini kalau dicermati ini kan hanya 155 triliun ini kan hanya transaksi yang sifatnya adalah online, sekali lagi online gitu. Dan kalau kita bicara online sebenarnya Mbak, kalau kita ada keinginan ini mudah sekali karena semuanya di-track. Ya kan ada sifatnya yang sifatnya pasti PPATK itu punya. Ini rekening ini siapa? Dan kalau rekeningnya ini jelas, kan orangnya pelakunya bisa dikategorikan. Tapi persoalannya pelaku-pelaku kecil ini memang diberantas, dilaporkan. Tetapi pelaku besarnya ini siapa? Kalau tadi Mas Roy kan mengatakan ada franchise, kan berarti kan ada provider franchise-nya. Ini kenapa nggak ditangkap? Itu pertanyaan publik saya kira. Ada pertanyaan publik yang sampai saat ini ternyata belum terjawab. Tapi apa memang sedemikian besar? Sekali lagi ini terlepas dulu pembahasannya dari sisi agama. Karena nanti dari sisi agama Kiai Khalil Nafis akan menjelaskan lebih lanjut. Kita sesaat lagi jeda dulu. Indonesia Business Forum kembali usai jeda. Sebelum kita ke Mas Yanuar, saya sapa terlebih dahulu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan bergabung ini jauh-jauh tadi dari Aceh katanya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Saya ke Mas Yanuar terlebih dahulu. Mas Yanuar tadi sudah dengar bagaimana kemudian nilai yang dimungkinkan didapat apabila ini di tracing dan dimungkinkan juga offline-nya kalau ditindak tegas pun Mas Ahmad tadi sampaikan banyak juga. Kalau dari sisi ekonomi Mas Yanuar melihatnya ini bagaimana? Ya, pertama kalau kita lihat ya dari banyak studi memang menunjukkan kalau judi itu kemudian dilegalkan dalam sistem perekonomian, jelas itu akan terjadi penambahan pajak dan penerimaan bukan pajak gitu ya. Karena walaupun bagaimana judi bukan hanya persoalan agama, tapi kan persoalan kultur budaya sebuah negara juga. Jadi tidak ada negara yang melegalkan judi itu sebagai kegiatan ekonomi positif, kan tidak ada. Jadi walaupun ada yang misalnya kayak di Malaysia di Genting, kemudian ada beberapa kasino di negara-negara lain, itu tetap adalah special purpose yang diterapkan dalam kebijakan sebuah negara. Jadi bukan hanya pajaknya yang tinggi, tapi juga ada potongan-potongan lain yang diberikan oleh negara gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Roy tadi, ya kalau bukan negara, ya jadinya oleh oknum. Gitu ya. Jadi kan sebetulnya kan ini jadi ramai karena kasusnya Sambo, gitu ya. Jadi artinya kan ternyata di sini ada uang setoran yang ilegal. Nah, tapi ini poinnya gini, satu PPATK walaupun kita nggak tahu jumlahnya yang realnya berapa, tapi dia bisa men-tracing atau meng-capture sebesar 150 triliun. Ya, kemudian dari kasus Sambo gitu ya, dari ribut-ribut setoran judi online dan sebagainya. Jadi sebetulnya aparatur juga tahu. Jadi artinya kan ini persoalannya kalau kita mau menegakkan hukum, karena dalam hukum positif kita judi nggak boleh gitu ya, ya sebetulnya tinggal dihentikan. Kenapa tidak dihentikan? Ya karena jadi bahan untuk para aparatur maupun oknum punya uang lain, termasuk tadi dikatakan juga bisa untuk cuci uang dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya Mbak Brigita ya, ini adalah penyakit masyarakat yang kemudian menimbulkan penyakit pengambil kebijakan juga. Ya, jadi penyakit juga untuk para aparatur. Nah, ini persoalan kalau kita ngomongin ekonomi ini kan ada ideologi. Kita ngomong bahwa uangnya potensinya berapa sih dari pajak. Kedua, ekonomi itu kan selalu mengenal yang namanya value added ya. Jadi kayak sekarang dunia ini kenapa dilanda oleh kecemasan yang luar biasa
karena supply chain-nya bermasalah. Nah, dari judi ini kan sebetulnya uang itu berputar di antara sesama penjudi. Dia akan zero sum game, jadi artinya kan ada bandar yang dapat, ada sekian banyak orang yang kemudian menderita, yang menang berapa. Nah, kemungkinan besar kan yang dapat kemenangan pun tidak akan menjalankan, misalnya gini ya, misalnya kalau kita ngomong misalnya orang dapat di saham gitu, dia dapat return di saham, mungkin orang akan berpikir, oke deh saya kemudian akan membelikan konsumsi apa, atau dia beliin saham lagi, atau misalnya kalau saya pemegang saham besar, saya dapat dividen, saya mungkin akan berpikir reinvestment. Nah, kalau di judi ini kan enggak, karena saya nganggapnya uang gampang, gitu ya. Jadi ini udah perilaku manusia. Begitu saya menang, hasrat saya untuk menang lagi itu kan besar. Jadi kemungkinan besar uang besar ini berputar-putar di situ-situ aja. Jadi artinya daya driving ke ekonominya itu sebetulnya tidak sebesar uang beredarnya. Jadi uang beredarnya besar, tapi pendorong untuk ke perekonomiannya kecil. Jadi artinya kalau kita lihat dari perekonomian, apa potensinya? Ya penerimaan pajak dan potongan-potongan yang sifatnya pemerintah mengambil potongan. Jadi artinya ya daripada sama oknum, ya ambil sama pemerintah gitu ya. Dari artinya, nah cuma yang berkembangin kalau dalam beberapa studi kan sebetulnya gini ya, bahwa judi itu kalau dilegalkan juga dia itu menciptakan lapangan kerja karena asumsinya masih menciptakan area tempat bebas berjudi. Misalnya di satu lokasi itu dibangun ya misalnya Las Vegas gitu ya, dibangun sebuah industri hiburannya, ada judinya, ada segala macamnya, tenaga kerja akan tersedot. Nah, dan yang main pun kan nggak sembarangan lah gitu ya, artinya orang harus pergi dulu ke sana. Nah, yang jadi problem sekarang itu yang disasar bukan itu. Yang disasar itu kan masyarakat kecil dengan judi online ini. Jadi dengan judi online ini sebetulnya kan membuat media gini loh, kalau kita ingat gitu ya, misalnya mohon maaf nih di setampat-setampat ojek atau di setampat-setampat tukang becak dulu gitu ya, mereka misalnya nebak berikutnya nih nomor mobil berapa nih ujungnya nih, kan itu terjadi juga di masyarakat kita gitu ya. Nah sekarang yang kayak gini nih difasilitasi dalam online, dia masuk gitu dengan uang yang seberapa itu, masuk kemudian yang tadi dikatakan oleh Pak Roy tadi ada poolingnya, ada yang ngumpulin tuh duitnya, ada yang ngumpulin, jadi main kecil ini dimasukin. Nah jadi kalau ini kita lihat, ini pernah dicoba oleh pemerintah kita di zaman Porkas dulu, Porkas kemudian SDSB dan sebagainya. Tapi kan kemudian menimbulkan pro kontra yang luar biasa juga ya, karena ini kan sama aja dengan membuat masyarakat kecil bermimpi terlalu besar, dia zero sum game, dia jadi korban. Belum lagi kan kalau masalahnya uangnya dari BLT misalnya dia pakai untuk kayak begini gitu, malah tambah menggulung. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita lihat potensi uangnya jelas ada. Kalau kita juga mengatakan bahwa oke, karena kita pilihannya ini adalah ekonomi positif, ya pasti yang akan kaya oknum. Ya kan? Kalau sekarang juga pemerintah mau menarik pajak di situ dan pungutan, itu juga akan terjadi kontroversi yang sama beratnya, gitu ya. Jadi artinya akan terjadi pro dan kontra dari segi agama maupun dari segi pilihan kualitas ideologi ekonomi itu sendiri. Jadi menurut saya hal kayak gini ini sama kayak kita ngelihat ganja gitu loh Mbak. Jadi ganja itu kan ada orang yang bilang bahwa itu buat obat-obatan, bahwa itu buat medis, di beberapa negara dilegalkan gitu ya. Tapi di negara lain tetap menganggap ya kalau ada ganja orang tambah mabok gitu ya. Jadi ini kan hal seperti ini sama kayak gini. Tapi menurut saya kalau kita melihat dari sisi ekonominya simple, uang beredarnya besar, kemungkinan peningkatan pajak iya, potongan di luar pajak iya, tapi stimulan ekonomi nggak ada. Bahkan menurut saya kemungkinan besar akan mengakibatkan kemiskinan struktural, karena ini judi online yang kita bahas kan. Rakyat yang sudah miskin itu secara struktural, dia tambah dimiskinkan secara struktural karena dia dilegalkan untuk berjudi. Nah ini menurut saya juga harus jadi pertimbangan, karena kalau judi online ini menurut saya terlalu mensasar kepada kelompok yang sebetulnya kelompok miskin struktural. Jadi kelompok yang Pak Mas Nur Hidayat tadi ya mimpi gitu ya. Jadi dengan nggak punya uang ya siapa tahu dia bertaruh banyak gitu. Jadi
saya tetap melihat kalaupun juga kita mau melakukan pelegalan, menurut saya pembatasan kelompok masyarakat miskin struktural jangan disuruh judi. Dan bahkan menurut saya harus ada ketegasan dari aparat, kalau yang nyasarnya kelas miskin struktural ya ditutup gitu. Ini kan tega banget juga gitu aparaturnya gitu ya, udah uang receh dikumpulin, dia dapat setoran juga, itu tega banget menurut saya. Jadi kalau menurut saya, ya orang kalau udah miskin struktural kita harus jaga, karena dia sendiri udah miskin struktural. Tapi kalau kita yang udah orang yang memang di tengah ke atas, yang memang ya memang udah tabiatnya kayak gitu, mau kita fasilitasi ya mungkin oke aja gitu. Tapi kalau yang miskin struktural janganlah, gitu ya. Itu lebih baik menurut saya ada ketegasan ya, ada ketegasan dari aparatur juga, ya ditutup dan sebagainya gitu. Toh PPATK bisa tracing, kemudian juga polisi bisa dapat setoran, berarti kan tahu gitu. Ya, Mas Ahmad, ini untuk value tadi yang sudah dinilai, ini gimana? Ya, Sebelum ke Pak Kiai tentunya. Ya, sebenarnya kalau dalam perspektif kebijakan publik, ya melegalkan itu kita harus lihat cost benefit analysis for society. Memang betul ada penerimaan, tetapi ada cost masyarakat yang harus dihitung juga. Seperti misalkan orang jadi malas bekerja. Para petani jadi malas ke sawah. Dia hanya lihat aja handphonenya kapan dia dapat, siapa tahu tiba-tiba jadi kaya. Nah, kita kehilangan produktivitas. Dan itu kalau kita kalkulasi nanti cost benefit analisisnya kita hitung itu malah negatif terhadap society. Makanya saya kira upaya untuk melegalkan ini pastinya lebih banyak negatif cost-nya dibandingkan benefitnya berupa tadi penerimaan negara dan juga berupa pajak dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira tidak tepat kita bicara melegalkan sementara cost-nya lebih besar. Nah ini kalau dari sisi agama, nah Pak Kiai monggo. Saya pikir kita sudah sepakat ya di konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 itu tentang penertiban perjudian, bahwa pada hakikatnya perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Jadi kalau kita kembali kepada kerangka kita bernegara sudah nggak ada perdebatan lagi untuk kita legalkan. Apalagi tadi ketika bicara dari aspek kalau agama ya udah jelas melarang. Namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Bahwa kalau kita ini judi itu jelas adalah perbuatan setan, di dalam Islam masuk pada jarimah itu. Sudah masuk pada kerangka pidana. Kan kita ada yang pidana itu dengan had, ada dengan kisos, ada juga dengan takzir. Jadi dia sudah dengan takzir, sudah ada hukuman-hukuman yang membuat orang itu jera dan membuat orang itu adalah takut untuk melakukan. Nama disebut dengan al-mawani wa zawajir. Membuat orang melakukan preventif karena takut diberi sanksi. Orang yang pernah melakukan diberi sanksi dia menjadi jera, tidak melakukan kembali. Nah kalau dalam kerangka ini sudah jelas kita tidak ada umumnya celah untuk melegalkan perjudian. Apalagi umumnya memang nanti arahnya pada al-baghdha. Adanya orang itu menjadi saling membenci. Saling frustasi ya. Dulu SD-SB itu banyak sekali orang yang frustasi ya. Artinya orang tidak lagi bekerja secara alamiah, hukum kausalitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Mengharap lompatan-lompatan non alami. Dan itu bahaya sekali secara kejiwaan. Berapalah pendapatan negara yang didapatkan, padahal pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat loh, bukan untuk memperkaya pemerintah. Tetapi memperbaiki dan mensejahterakan adalah masyarakat. Tapi masalahnya ini kan menjadi nyedot pada masyarakat. Berikutnya juga kalau itu dari perjudian, saya ketepatan juga mengajar di ekonomi syariah di pasca sarjana ya. Jadi saya pikir nggak ada produktivitas. Ekonomi kan sebenarnya produktivitas. Aspek apa yang diproduksi, apa yang bisa memenuhi terhadap kebutuhan. Kemudian kalau dilihat di padat karyanya, kira-kira bisa membuka lowongan berapa persen yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi seperti tadi umpamanya hanya mengambil dari uang yang berputar dari orang kaya kalau itu karena orang berjudi itu ada karena hobi. Ya jadi memang hobinya kalau nggak berjudi dia kayak kehilangan. Kayak ada yang kurang gitu kalau ya ada yang kurang. Jadi ada kelompok tertentu, ada orang tertentu itu yang judi itu menjadi hobi. Nggak bisa kalau nggak judi gitu ya. Karena hidupnya itu penuh dengan judi. Kalau saya contohkan kalau saya pernah pergi ke Cina itu setiap tempat itu ada suatu pasar yang itu memang pasar itu judi gitu. Jadi kalau membeli pun nggak bisa beli langsung. Dia harus pakai dilempar dulu, kalau ketepatan dapat yang gede, uang sedikit itu bisa dapat yang banyak. Jadi memang ada tempat hobi itu. Tapi bagi kelompok sosial tertentu bahwa judi itu adalah harapan kaya yang cepat. Dan mereka tidak bekerja dan tidak punya skill. Kalau nanti masyarakat kita menjadi orang yang punya
ya hayalan tinggi tanpa kerja keras, betapa kita ruginya republik ini. Oleh karena itu saya pikir kalau bicara dengan judi tidak dilegalkan pun seperti ini, apalagi dilegalkan. Jadi republik yang berdasarkan Pancasila, Pancasila sudah melarangnya, kemudian juga republik ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keagamaan, dan di situ tegaskan tidak ada agama yang mentolerir, bahkan apalagi menganjurkan. Yang mentolerir aja nggak ada untuk perjudian. Kemudian secara aspek ekonomi juga tidak bisa memberikan yang lebih ya daripada kita mencoba menggali skill dan kerja keras masyarakat. Secara politik saya pikir menjadi bahaya. Karena Bahayanya adalah nanti menjadi perputaran uang yang tanpa underlying aset. Jadi uang itu tanpa underlying aset hanya berkutat dari angka ke angka. Kemudian nanti bisa dengan permainan kepada pemilihan pemimpin kita. Pemilihan di tempat-tempat tertentu karena orang seperti judi. Jadi pemilihannya pun menjadi judi. Karena apa? Orang bertaruh untuk memenangkan jagonya dengan harapan nanti mendapat banyak. Selain itu masyarakat akan berjudi. Jadi dunia ini akan menjadi dunia judi lah kalau kita membiarkan perjudian itu dilegalkan. jadi dunia dimungkinkan menjadi dalam tanda petik dunia judi. Nah, mengapa kemudian seperti Malaysia yang mayoritas juga muslim melegalkan dalam tanda petik ada lokasi khusus yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat berjudi? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Saya tidak setuju ya. Namanya judi kan berspekulasi, bisa menang bisa enggak. Ya kalau kalah uangnya kan yang dapat istilahnya bandarnya. Nah dia yang kaya. Maksud kita harus, kalau kita bicara umum ya, maksud kita hanya membuat kaya segelintir orang dengan menyengsarakan banyak orang gitu. Kalau menurut saya sih, saya tetap nggak setuju ya. Karena kalau lihat dari mudaratnya mungkin lebih berat dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Karena kalau para penjudi-penjudi itu kan, yang setahu saya sih mungkin dia bisa berhutang dan seterusnya ya. Itu yang mungkin yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih hebat dibanding pada manfaatnya gitu. Dan mungkin pajak kan nggak mesti harus dari judi juga kan. Pajak bisa ditarik dari hal-hal yang lain yang bisa lebih legal sifatnya gitu. Tapi mungkin dilokalisir kali ya. Dilokalisir di suatu pulau terpencil seperti mungkin kalau contohnya di Makau gitu ya, dia dilokalisir di suatu area. Karena kalau mau diberantas kayaknya juga nggak mungkin ya. Makan selalu ada underground judi yang timbul di mana-mana gitu. Mungkin dari segi pendapatan pajak mungkin akan besar dari pemerintah. Cuman apakah dengan begitu pertama masyarakat akan senang dengan adanya judi online tersebut? Ya dengan sejahtera, karena saya lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan juga kalau dari pembangunan sendiri ya, dari segi Islam itu kan haram ya. Kalau kita melakukan pembangunan dari uang haram, saya pikir tidak akan dapat berkahnya. Ini tergantung probabilitasnya. Coba saya tanya ke Mas Roy, dari catatan Mas Roy, ini berkaitan mengenai probabilitas Mas Roy untuk bandar dan juga pemainnya kalau di judi online ini, Mas Roy, pengamatan Anda. Jadi gini, kalau kita berbicara probabilitas, ini yang standar ya. Intinya mesin itu nggak diapa-apain, nggak dicurang-curangin. Itu probabilitas itu Paretonya itu 90-10. Yaitu 90 bandar menang, 90% bandar yang menang, 10% player yang menang. Itu kondisi nggak dicurang-curangin ya. Artinya kan Anda kayak main judi dadu, judi apa? Itu probabilitasnya kayak gitu. Jadi perbandingannya apalagi kalau dicurangin, ya itu lebih banyak lagi. Cuma kan begini, kenapa ada 10% yang kalah? Kenapa kok nggak 100% kalah? Karena yang menang ini adalah biaya promosi, testimoni yang membuat mereka untuk datang lagi gitu loh. Coba kalau di rumah judi nggak ada yang menang, kalah semua, maka judi itu akan nggak laku. Ya. Jadi ada sebenarnya pengaturan tersendiri. Apa dimungkinkan begitu, Mas Ahmad? Sangat dimungkinkan karena kan tidak ada yang meratifikasi, tidak ada standarnya. Makanya kalau misalkan orang itu main judi online, maka sebenarnya dia sedang mempersilahkan dirinya diperas begitu loh. Karena kan ini nggak ada ISO-nya, beda sama OJK misalkan. OJK ada izinnya dicek gitu. 90-80 kata Mas Roy Pareto. Kan siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Kan bisa aja dia pura-pura ngasih orang supaya dia kasih testimoni bayar, tapi sebenarnya nggak ada yang menang. Nah menurut saya disinilah berbahayanya, dan ini harus ada keberpihakan dari Kominfo secara serius. Saya suatu saat pernah
protes ke Kominfo dalam PSE itu. Loh kenapa ada judi online masuk diizinkan oleh PSE, sementara PayPal dan sebagainya saat itu kita protes itu tidak boleh. Kominfo mengatakan ini hanya permainan. Loh, kami masyarakat tuh mengadu ini judi. Nah sekali lagi ini tidak ada standarisasinya, baik itu dari pemerintah ataupun dari lembaga ratifikasi. Iya, online. Pak Kiai, satu sisi ini game loh, ini permainan. Ya judi itu permainan, Pak. Nah, oke, bagaimana kemudian kita membedakan, Pak Kiai? Jadi kalau Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Rawaiyul Bayan itu ketika menafsir tadi innamal khamru wal maisir itu, ketika maisir disebutkan apa? Kullu la'bin yakunu fihi ribhun li fariqin wa khasaratun li akhar fahuwa maisir al muharram. Jadi setiap permainan yang itu menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain itu adalah perjudian. Jadi dalam Islam itu ada perjudian dua, ada perjudian maisir qimar. Memang orang berjudi itu antara satu dengan lain itu berhadapan. Saya menang, kamu rugi menang. Begitu juga bisa lotre itu. Modelnya orang bayar nanti seperti forecast dulu orang akan mendapat. Tapi ada namanya maisirul lahwin, ada judi yang sifatnya main-main. Kayak kita main domino, main remi. Itu ketika itu ada taruhannya. Yang satu kalau menang kamu dapat, yang kalah membayar itu. Itu judi. Menjadi judi gitu. Tapi kalau maisirul lahwin hanya main domino, nggak ada taruhan apa-apa, bahkan mungkin nanti yang kalah traktiran aja ya gitu. Itu ya nggak apa-apa. Nah, dengan kerangka seperti ini jangan dianggap semua mainan itu dianggap tidak judi. Jadi judi itu adalah orang yang mengambil dari kekalahan orang lain dan itu bukan bekerja apa-apa, nggak ada skill apa-apa. Nah itu adalah perjudian. Oleh karena itu di dalam Islam menolak ini. Karena pasti membuat dia tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat bagaimana Allah menciptakan kerangka hidup sebagai khalifah di muka bumi. Itu pasti nggak ingat. Orang-orang yang berjudi itu. Pasti ada kebencian antara satu pihak. Dia menang, saya kalah. Itu pasti ada benci. Dan pasti setelah ada kebencian pasti ada adawa. Pasti ada permusuhan antar mereka. Apakah republik ini mau ditanamkan permusuhan? Kalau umpamanya dengan cara kita sudah memagari, kita sudah memberikan undang-undang, kita juga sudah membatasi. Kemudian itu masih ada perjudian. Bisa dibayangkan kalau itu tidak dibatasi. Republik ini menjadi republik apa umpamanya. Jadi bukan persoalan sedikit banyaknya kalau di dalam Islam adalah kerangka yang dibangun di dalam kerangka kita juga berinteraksi. Dan itu yang akan membentuk karakter bangsa kita. Kita menjadi orang ulet atau tidak. Bisa nggak kita survive? Iya. Kan nggak ada semua negara yang dibangun dengan perjudian, nggak ada. Tapi bagaimana apabila ketika itu nanti dalam tanda petik dimungkinkan untuk menjadi legal dengan berbagai macam alasan, tetapi dilokalisir, Pak Kiai? Kalau dari kami tidak ada untuk hal itu ya, karena tidak dilokalisir secara diam-diam sudah banyak. Kalau di satu negara umpamanya di Genting Malaysia umpamanya, kalau kita coba lihat kan bukan karena keinginan, tapi sudah ada prospek sejarah dan memang ada kelompok tertentu gitu. Tapi dia tidak menjadi tumpuhan di dalam pengembangan ekonomi, tumpuhan untuk menjadi tempat bermain tidak, atau tempat rekreasi tidak. Artinya itu adalah namanya spesialis lah, spesialis kalau dalam hukum itu tidak menjadi mengeneral. Oleh karena itu Indonesia yang tidak punya tempat-tempat begitu jangan memulai lah. Kita seketat-ketatnya, karena kita seketat-ketatnya pun orang yang hobi itu pasti masih bermain. Orang yang punya gejala sosial ingin cepat kaya tetap bermain. Ya kita lihatlah orang-orang yang di bawah itu bagaimana mereka bertaruhan. Banyak sambil mereka nunggu pelanggannya mereka bertaruh. Dan sekarang online ternyata orang cukup pegang HP. Dan ketika pegang HP itu nggak merasa habis banyak. Apalagi nanti hasilnya juga yang buat bertaruh itu dari kredit, dari pinjol. Kan dari riba ke judi, republik hancur. Jadi dosanya makin banyak, Pak Kiai. Bukan hanya dosa, tapi hancurnya republik ini juga. Ini semakin menyeramkan. Tetapi apa memang permainannya semakin dipermudah, kemudian ada berbagai macam dalam tanda petik iming-iming yang membuat banyak orang ingin mencobanya. Nanti kita tanya sama Mas Roy dan sebagaimana kemudian tadi yang disampaikan Pak Kiai berkaitan mengenai lokalisir dan sejarah dan lain-lain. Nanti Mas Yanur juga akan menambahkan. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi IBF akan kembali. Kita ke Mas Yanar dulu, Mas Yanar, untuk peluang bisnis kalau dilokalisir, apakah memang juga nanti akan bisa memberikan manfaat, pendapatan yang lebih begitu? Ya, kalau kita lihat dari sisi pendapatan, ada penambahan pendapatan dari sesuatu yang sebetulnya ilegal menjadi legal, jelas ya. Kalau sepanjang dia ilegal,
maka yang akan dapat duit pajaknya itu adalah oknum aparat. Jadi sebetulnya negara ini tahu ada praktek itu. Negara ini punya hukum itu nggak boleh. Dia tidak tegakkan hukum. Iya. Pilihannya ya penegak hukumnya harus ditegakkan hukumnya oleh negara. Kalau itu dilakukan maka judinya hilang. Berarti semua potensi kebocoran keuangan negara juga nggak ada. Tapi kalau misalnya secara hukum ilegal, tapi dibiarkan, ada oknum dapat, ya orang tentu melihatnya itu kebocoran keuangan negara. Kenapa? Karena ada aparatur, punya kemungkinan dapat uang yang sebetulnya karena itu tidak ditindak negara, harusnya menjadi pendapatan negara. Jadi pendapatan negaranya apa dalam hal ini? Pajak dan juga cukai. Karena kan ini kegiatan bukan kegiatan positif ya judi ini. Nah kalau dia misalnya seperti itu potensinya ya hanya dari pajak, dari cukai, karena ini judi online, ya tentu sebetulnya dari traffic dan sebagainya. Dan sebenarnya kan gini, ini kan tidak ada underlying ya, tapi sebetulnya kan dia ini kan mungkin nanti Pak Roy yang bisa lebih menambahkan ya. Jadi ini kan tetap ada lalu lintas rekening sebetulnya, lalu lintas dana gitu. Lalu lintas dana dari si A, dari si B. Di situ aja sebetulnya sudah dengan sekarang pajak menerapkan ada PPN di situ, udah kena PPN di situ ya. Tapi menurut saya gini, yang harus kita perhatikan tuh gini loh. Kita perang melawan investasi bodong. Akan lucu juga gitu kalau kita tidak perang melawan judi online. Kenapa? Investasi bodong itu kan banyak menimpa orang yang kemudian investasinya bodong, nggak ada apa-apanya, lapor ke negara. Nah kalau judi ini kan luar biasa loh, orangnya nggak mau lapor karena dia tahu dia masuk ke daerah dalam tanda petik prostitusi gitu kan, dia mau lapor ke siapa. Nah ini kan menurut saya kalau yang masuknya situ udah miskin secara struktural, menurut saya harus ada ketegasan dari negara ini melindungi masyarakat miskinnya. Kalau yang tadi dikatakan oleh Mbak Brigita, kawasan khusus judi, yaitu untuk kalangan yang memang hobi dan uangnya udah banyak. Mas Roy, ini apakah memang kalau dari catatan Mas Roy misalnya ditutup pun ini nanti bisa kemudian meminimalkan dan lain-lain kalau dari sisi Anda sebagai konsultan keuangan? Jadi gini, kalau dimusnahkan nggak mungkin ya. Tapi yang kita harus ingat bahwa Indonesia pernah menang melawan perjudian. Itu di tahun 2005 sampai 2008. Di saat Kapolrinya Pak Jenderal Sutanto. Itu kita menang melawan perjudian. Nah, semoga itu bisa menjadi track record. Nah, sebenarnya bagaimana sih melawan? Kita berbicara melawan ya, paling gampang ya. Walaupun situsnya online, tapi depo sama WD-nya itu pasti pakai rekening, pasti fisik. Jadi sebenarnya kalau polisi mau bertindak, kalau mau, dan saya yakin sudah tahu lah, ya, tinggal diintercept dari situ aja. Dari rekening-rekening itu yang nggak tahu gimana caranya harus diblokir-blokirin ketika depo WD. Lama-lama orang juga malas juga kok. Gua setiap depo kok diblokir, duitku hilang. Lama-lama siapa yang mau judi kalau duitnya hilang? Nah, yang terjadi kan kenapa judi online ini menjamur? Karena kan pembiaran. YouTuber live judi online, biarin aja nggak apa-apa. Di platform sosial media iklan judi online, biarin aja. Kemudian nggak ada ceritanya bandar ditangkap, nggak ada efek jerah. Paling cuma ditangkap, duduk doang, kemudian setelah itu nggak ada. Beda dengan korban kayak narkoba. Narkoba itu kan efek jerahnya kan ada banget gitu loh. Ketangkep narkoba, itu kita malu apa segala kemudian sampai apa. Tapi kan kalau judi itu kan nggak ada efek jerahnya sama sekali. Nah itu harus ada ketegasan dari pihak aparat lah, polisi lah gue ngomong sih. Mas Roy, sebenarnya kalau polisinya ini ada yang kemudian tanya Bitcoin judi bukan? Jadi gini loh, kalau kita berbicara judi ya, kita ini besok masih hidup mati juga, kalau dijudiin juga bisa ya. Iya, semua itu bisa dijudiin sama gitu loh. Mas Ahmad, ini ada yang kemudian menarik, susah sih kalau nggak ada niat politik hukum, intervensi langsung. Pertama gini, hal yang jelas ini, judi ini statusnya kita tanya dulu, legal atau ilegal? Kalau kita semua bersepakat dan ada undang-undang, BKI bilang tahun 74, kalau ini adalah ilegal, maka dilokalisir pun itu sudah melanggar hukum. Karena sudah status hukumnya adalah ilegal. Nah persoalannya ini kan adalah jangan sampai hal-hal yang ilegal kemudian menjadi marak karena ada pembiaran oleh aparat keamanan. Nah ini yang saya kira evaluasi ke depan kita adalah bagaimana, begini, kalau dulu saya waktu kecil di kampung, itu ada sambung ayam. Kemudian orang datang polisi semua lari. Emang ada kesenangan lari dikejar-kejar polisi itu memang menyenangkan gitu. Tapi sekarang ini kan orang sistemnya udah online.
di rumah sambil di WC, Iya. dia online kan nggak ada yang gerebek. Iya, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Roy, kecil-kecil pun bisa. Makanya itu jauh lebih berbahaya online ini, makanya harus ada koordinasi. Ini harus ada extraordinary antara polisi, menurut saya juga KPK. Karena ada TPPU di sini. Peluang untuk mencuci uang melalui perjudian, bahkan PPATK juga mengatakan uang perjudian itu juga masuk kepada bisnis formal. Seolah-olah jadi legal. Oke. Nah ini harus diberantas. Singkat Pak Kiai, silahkan pesannya. Rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Itu pasti karena perbuatan setan mengasyikkan. Makin lama makin candu, nggak bisa bergerak lagi. Kemudian kita mempunyai KUHP 303, kemudian punya Undang-Undang Nomor 74, kemudian punya ETE ya tahun 2008 itu. Nah kita bisa melihat di sana semua sanksinya itu ringan. Mamanya di ITE itu hanya 1 miliar. Jadi uang 1 miliar kan nggak membuat jerah. Dia bisa triliunan, 1,155 triliun hanya suruh bayar 1 miliar kan kecil. Menurut saya perlu ada tindakan tidak hanya sekedar sanksi untuk orang jerah itu, tetapi tadi ada kita memang menutup. Bukan hanya sanksi tapi menutup dengan cara umpamanya tadi ATM-nya, rekeningnya ditutup, itu bisa menjadi disita langsung saja. Atau sekarang seperti PATK tahu kok ini judi, bahkan dibayar cash pun bisa ketahuan. Biasanya kan transfer saja. Menurut saya nggak ada yang repot, tinggal bagaimana ada political will, dibikin aturannya dan di situ bisa dilakukan tindakan. Baik, terima kasih Pak Kiai Muhammad Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Mas Roy Sakti, konsultan keuangan, terima kasih, Mas Yanuar Iskri, pengamat ekonomi, terima kasih, dan juga Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Kita tunggu saja bagaimana kemudian tindakan dari pemerintah pasca dialog kita pada malam hari ini. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.